Baik, kita mulai ya kuliah kita sore ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yaitu keamanan pangan. Kita akan lanjutkan dari topik yang kemarin itu pada minggu ini kita akan bahas terkait dengan potensi bahaya pada pangan dan bahan tambahan pangan ya. Uh, saya tuh kehilangan PPT-nya jadi adanya PDF, semoga nanti bisa tetap jelas ya ini ya. Saya share screen untuk pembagian dari oh eh, untuk pembagian kelompoknya sudah saya bagikan ya. Atau belum ya? Ternyata belum ya. Kita sudah terbentuk, Pak. Oh, sudah dibentuk ya? Sudah ya? Ya, Oh, ya kalau gitu, oh kemarin berarti pembagian kelompoknya sendiri ya? iya kemarin membentuk sendiri kelompoknya. Oh ya, kalau gitu bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Kemudian nanti tuh topiknya akan saya bagi ya ke kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu. Jadi nanti kalian bisa mulai gitu ya untuk apa mencari informasi, jurnal gitu untuk menyusun tugas PPT dan juga makalahnya gitu ya. Baik, jadi untuk kuliah kita hari ini yaitu topiknya tentang potensi bahaya pada pangan dan bahan tambahan pangan ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa eh, ada risiko bahaya gitu ya dari bahan pangan karena memang bahan pangan itu bisa mengalami apa pencemaran begitu ya. Ketika bahan pangan tercemar oleh cemaran yang bisa membahayakan kesehatan manusia begitu ya, maka itu menyebabkan makanan, bahan pangan atau makanan yang sudah jadi itu menjadi tidak aman untuk dikonsumsi begitu. Jadi bahan makanan, bahan pangan atau makanan itu risiko bahayanya akan tergantung dari jenis dan tempat diperolehnya dan pada mudah atau tidaknya bahan tersebut uh, atau makanan itu terhadap kerusakan gitu ya. Jadi ada bahan pangan atau makanan yang dia itu mudah mengalami kerusakan atau kemunduran mutu gitu ya. Karena memang dari sisi keamanan pangan seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, kalau dia itu kaya akan zat gizi ya, kaya nutrien, jadi tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi protein, seperti halnya susu, ya susu, daging, ikan, itu adalah bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan karena mikrobia itu suka pada kondisi bahan pangan dengan kandungan nutrien yang sangat kaya gitu ya, yang lengkap gitu. Jadi nggak cuma manusia saja yang suka daging, ikan, susu karena dari segi rasa dan juga apa istilahnya kandungan gizinya yang sangat baik gitu ya, tapi dari mikrobia pun juga sama seperti itu gitu. Sehingga mudah sekali mikrobia untuk tumbuh dan menyebabkan bahan pangan dan makanan itu menjadi rusak. Jadi kalau dia rusak, kemudian uh, ini menyebabkan makanan itu tinggi akan jumlah mikrobianya gitu ya. Jumlah mikrobianya tinggi sehingga ketika dikonsumsi maka bisa menyebabkan masalah kesehatan gitu. Nah, kemudian bahan pangan dapat mengalami kerusakan dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kecepatan kerusakan dari kacang kedelai mentah sama telur gitu ya. Kalau disimpan pada suhu ruang itu kan akan berbeda. Pastinya telur itu mudah mengalami kerusakan, artinya kecepatan kerusakannya akan lebih cepat dibandingkan kedelai. Sama halnya dengan apa misalnya rempah-rempah gitu ya. Bawang dan kemudian dengan
apa buah-buahan gitu ya atau sayur-sayuran itu akan berbeda kecepatan kerusakannya. Kemudian bahan pangan itu bisa digolongkan gitu ya tergantung kecepatan kerusakannya, yaitu bahan pangan yang mudah rusak itu misalnya bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, dan ikan gitu. Jadi bahan-bahan hewani ini karena kandungan gizinya lengkap gitu ya, sehingga ini sangat mudah sekali untuk rusak. Kemudian bahan pangan yang agak mudah rusak gitu ya, jadi kecepatannya ini sedang begitu ya. Misalnya sayuran dan buah-buahan. Gitu. Kemudian bahan pangan yang tidak mudah rusak, misalnya biji-bijian dan kacang-kacangan yang kering, seperti gabah kering, jagung pipil kering, dan juga kacang kedelai kering. Ini karena memang didukung oleh faktor kadar airnya yang rendah, sehingga mikrobia itu terutama dari jamur, jamur-jamur lapangan itu akan sulit untuk tumbuh. Kita kan sudah belajar konsepnya AW ya, atau water activity atau aktivitas air gitu. Jadi kalau dia nilai aktivitas airnya rendah atau kadar airnya rendah gitu ya, maka mikrobia itu akan sulit untuk tumbuh. Umumnya bahan pangan mudah rusak berisiko mengandung bahaya biologis gitu ya, karena memang mikrobianya itu gitu. Bahan pangan yang bersifat mudah rusak umumnya mengandung air dalam kadar yang tinggi, sehingga ini akan mudah ditumbuhi bakteri. Kemudian, ini ya, bahan pangan dan atau makanan ini yang berisiko bahaya biologis ya, bisa nanti kalian lihat ya, di sini ada daging dan hasil olahannya, susu dan hasil olahannya, telur dan hasil olahannya, ikan dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada top 4 ya ini ya, top 4 teratas ya, daging, susu, telur, dan ikan. Ini memang kita ketahui bahwa mutlak memerlukan penanganan yang baik begitu ya, penanganan khusus ketika kita menyimpan bahan mentah ini sebelum melakukan proses pengolahan. Bahkan hasil olahannya pun ya, misalnya daging itu menjadi sosis, nugget gitu, kemudian mungkin menjadi apa, patty, smoked beef, dan lain sebagainya, itu kan memerlukan penyimpanan pada suhu rendah ya, gitu, untuk mencegah kerusakan akibat dari pertumbuhan mikrobia, begitu. Kemudian juga susu ya, susu jadi dan olahannya yogurt, keju itu juga memerlukan kondisi penyimpanan yang sesuai gitu ya, artinya yang mendukung untuk apa memperpanjang umur simpannya. Nah kemudian loh kok ini ada coretan ya? Oh dari ini kayaknya ya, ini bisa dihilangin nggak ya? Oh ini ya, oke. Nah bahan pangan atau makanan berisiko bahan kimia. Nah, tadi kan yang biologis ya. Sekarang kalau kita lihat dari sisi risiko, bahan kimia nih sebagai pencemar gitu ya, yang bisa mengkontaminasi dan bisa menyebabkan bahan pangan dan makanan menjadi berbahaya. Jadi bahan pangan atau makanan yang secara alami itu dia mengandung racun atau toksin alami gitu ya. Misalnya singkong yang kita ketahui itu kan dia mengandung toksin alami berupa HCN ya. HCN ini sebagai toksin alami yang perlu diturunkan kadarnya. Tuh, karena kalau terlalu tinggi maka ketika dikonsumsi itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan gitu. Sehingga ada treatment-treatment atau pengolahan misalnya harus dicuci berapa kali. Pencucian pada air mengalir, kemudian dilakukan proses perebusan, penggorengan, dan lain sebagainya. Itu upaya untuk menurunkan si kadar toksin alami ini, gitu ya. Kemudian nggak cuma di singkong, ada di misalnya gadung, gitu ya. Bahkan di kacang-kacangan, terutama kacang-kacangan lokal kita ya, atau legum lokalnya kita, misalnya apa kayak koro-koroan ya. Ada koro pedang, koro bengu, dan lain sebagainya. Itu juga mengandung toksin alami yaitu asam sianida. Loh, namun memang bisa kita turunkan dengan cara
direndam, dicuci, direbus, dan lain sebagainya. Kemudian racun yang berasal dari ikan laut gitu ya. Jadi misalnya ikan buntal yang dia mengandung tetrodotoksin yang bisa menyebabkan apa kelumpuhan, kemudian pada syaraf dan lain sebagainya. Kemudian tempe bongkrek yang dia mengandung asam bongkrek gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian bahan pangan atau makanan yang tercemar pestisida. Jadi ini residu ya. Residu pestisida, pupuk kimia, antibiotik, logam berbahaya atau cemaran kimia lainnya. Jadi memang pada proses penyediaan bahan pangan gitu ya, hasil pertanian itu pada pembudidayaannya kan pasti eh, kita tidak lepas juga dari penggunaan pestisida atau pupuk kimia ya, atau yang istilahnya sintetis lah gitu ya, kalau memang dia kegiatan pertaniannya bukan organik. Sehingga kalau jumlahnya itu sangat tinggi, melebihi batas standar aman, itu bisa menyebabkan bahaya gitu ya pada kesehatan. Penggunaan antibiotik begitu ya pada produk-produk hewani ya, itu juga mungkin makanya tidak boleh dilakukan penyembelihan gitu ya pada hewan yang kemudian diberikan antibiotik gitu seperti itu. Jadi ada istilahnya masa waktu di mana dia perlu istilahnya ada proses untuk pembersihan ya gitu istilahnya secara alamiah oleh tubuhnya gitu ya untuk di metabolisme sehingga pada jarak dekat gitu ya setelah dia diberikan antibiotik terus disembelih itu sebenarnya tidak boleh gitu ya karena kita takutkannya ada residu itu tadi gitu. Logam berbahaya ini terutama kalau uh, kita mendapatkan bahan pangan ini gitu ya dari kondisi lingkungan yang memang di situ tercemar logam berat dengan kandungan yang cukup tinggi gitu. Misalnya daerah-daerah bekas tambang, kemudian juga apa uh, perairan yang dia itu sebagai muara dari limbah perusahaan itu juga bisa ya karena limbah itu memang salah satu komponen apa utamanya juga adalah logam berat seperti itu ya. Loh, karena itu bisa terserap gitu ke bahan pangan sehingga nanti kemudian ketika kita konsumsi akan terakumulasi begitu. Kemudian BTP ya, bahan tambahan pangan yang terlarang atau bahan tambahan pangan yang dia melebihi takaran maksimum yang diizinkan dalam penggunaannya. Jadi memang eh, walaupun diperbolehkan begitu ya, bahan tambahan pangan yang memang diizinkan untuk digunakan itu ada batasan penggunaan maksimumnya yang kita sebut sebagai nilai ADI ya, itu. Nilai ADI atau kepanjangan dari acceptable artinya yang dapat diterima. Daily, harian, intake. Intake itu adalah asupan begitu. Sehingga harus penggunaan di bawah nilai ADI supaya tidak memberikan gangguan pada kesehatan. Kemudian bahan pangan atau makanan yang tercemar racun kapang gitu ya. Jadi dijamur-jamur ya dari apa yang dia tercemar uh, racun dari jamur yang kita sebut sebagai miko miko itu kan jamur ya. Mikotoksin. Jadi kalau ada namanya miko itu mungkin jamur gitu ya. Jadi mikotoksin itu adalah toksin racun yang berasal dari jamur. Yang umumnya itu adalah jamur penghasilnya adalah misalnya Aspergillus flavus itu ya. Biasanya pada biji-bijian atau kacang-kacangan yang disimpan pada kondisi penyimpanan yang salah. Artinya dia disimpannya pada RH yang tinggi sehingga dia menyerap uap air. Nah, ketika dia menyerap uap air, kadar airnya jadi meningkat, aktivitas airnya juga meningkat. Jadi ini ada hubungannya ya. RH-nya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya tanya di ujian gitu ya, bagaimana bisa penyimpanan pada kondisi yang tidak sesuai pada
biji-bijian misalnya itu bisa menyebabkan munculnya potensi bahaya toksin gitu ya. Gitu. Nah, bisa dijelaskan bahwa pada RH yang tinggi, maka kemungkinan bahan pangan itu untuk menyerap air sangat besar. Sehingga terjadi peningkatan apa? Kadar air. Dengan meningkatnya kadar air ini, maka akan meningkatkan nilai aktivitas airnya atau nilai AW-nya. Pada peningkatan nilai AW ini menyebabkan mikrobia itu dapat tumbuh karena mikrobia itu bisa mengakses air bebas akibat bahan itu menyerap uap air dari lingkungan sehingga muncullah pertumbuhan dari jamur. Nah, jamur yang tumbuh ini kemudian bisa menghasilkan toksin yang disebut sebagai mikotoksin yang ini bisa membahayakan kesehatan. Begitu. Ya. Kemudian penyimpanan yang salah adalah penyimpanan pada ruangan yang terlalu lembab dan hangat. Ini tadi seperti saya sampaikan ya. Tuh. Jadi memang em, faktor RH dan suhu itu memang sangat menentukan sekali penyimpanan, efektivitas penyimpanan dari suatu bahan pangan. Begitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini bahan pangan yang kemudian ada potensi bahaya, potensi risiko bahaya secara fisik ya, secara fisik. Jadi kalau secara fisik itu kita bisa lihat secara visual ya, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat gitu ya, bahwa ada benda asing itu yang mencemari gitu ya, mencemari. Yaitu bahan pangan atau makanan yang kotor karena tercemar benda-benda asing seperti ada pecahan gelas, potongan tulang gitu ya, potongan kayu, kerikil, mungkin yang sering kita lihat itu adalah rambut mungkin ya. Rambut ini dari penjamah makanannya. Jadi ini ada masalah pada hygiene dari personal. Kuku juga sama nih masalah hygiene personal ini. Kemudian ada sisik gitu ya dan sebagainya gitu ya. Mungkin yang ini ya, mungkin yang sering ini makanan yang dibungkus plastik atau daun dengan menggunakan stapler ya ini ya, berisiko bahaya fisik karena stapler yang terlepas dapat masuk ke dalam makanan tanpa kita ketahui gitu. Terkadang si penjamah makanannya, penyedia makanan itu kan uh, merekatkan dengan staples kemudian kadang ada suatu kondisi di mana staples itu dia nggak merekat sempurna begitu ya. Kemudian ditambali lagi. Jadi dia nggak ngebuang tapi ditambali. Nah, itu kan kemudian ketika dibuka oleh konsumen eh, staples yang pertama itu dia ada potensi untuk masuk karena dia mudah sekali untuk lepas kan begitu. Tidak hanya itu ya staples mungkin kalau dari sisi pengolahan makanan oleh penjamah makanan ya. Misalnya dia menggunakan perhiasan yang sangat banyak gitu ya. Kalau mungkin yang pakai jilbab, pakai bros yang kecil-kecil, ada pakai ornamen manik-manik begitu ya. Yang kemudian itu bisa lepas. Ketika lepas itu masuk ke dalam bahan yang kita olah, sehingga itu kemudian menjadi uh, bahaya fisik ya. Jadi risiko bahaya fisik. Jadi potensi bahaya fisik. Yang kemudian menjadi cemaran fisik ya gitu. Nah, kemudian cara kita menghindari dari bahaya dalam pangan itu ya, secara biologis, kalau ada cemaran biologis gitu ya, kita hindari cemaran biologis, uh, potensi bahaya biologis tadi dari mikrobia ya, mikrobia itu bisa dari bakteri, virus, jamur, protozoa, amuba gitu ya. Nah, itu dengan cara jauhkan atau lindungi bahan pangan atau makanan dari cemaran mikrobia. Misalnya dengan cara kita menutup bahan pangan atau makanan dari serangan hama,
seperti lalat, kecoa, tikus, dan binatang membawa penyakit serta dari udara gitu ya, sekitar lingkungan sekitar itu yang bisa membawa si mikrobia itu. Mengapa serangan hama ini juga bisa menjadi potensi bahaya biologis? Karena memang dari tubuh ya, dari hama, lalat, kecoa, tikus uh, itu bisa membawa mikrobia yang berbahaya. Kemudian ketika dia kontak dengan makanan, itu kemudian mikrobianya juga akan transfer kan, berpindah begitu. Sebelumnya saya pernah sampaikan ya apa yang ketika kecoa itu di di agar media agar kemudian ikut diinkubasi, kemudian muncul koloni-koloni warna putih-putih yang menunjukkan bahwa di situ ada pertumbuhan bakteri. Artinya ada bakteri yang berasal dari si kecoa yang kita plating gitu ya, yang kita taruh di media agar itu bisa dari badannya, bisa dari feses, urin begitu ya. Nah, kemudian memilih bahan pangan yang bermutu baik adalah satu cara yang paling utama dalam menghindari bahaya biologis. Artinya kalau dia mutunya baik itu dia secara fisiologisnya bahan itu masih bagus. Jadi dia tidak mengalami kerusakan atau dia minim kerusakan gitu ya. Sehingga karena dia minim kerusakan artinya adalah uh, di situ pertumbuhan dari mikrobia itu kan sangat rendah begitu ya. Sehingga kita sebut sebagai kualitas mikrobianya itu sangat bagus karena jumlahnya rendah dan mungkin jenis mikrobia yang ada di situ juga sangat sedikit gitu. Kemudian kalau bahaya kimia itu ada caranya, strateginya adalah jauhkan atau lindungi bahan pangan dari cemaran kimia, misalnya dengan mengolah pangan di tempat yang jauh dari sumber pencemaran, seperti tempat penyimpanan pupuk, insektisida, minyak, dan sebagainya. Artinya bahwa bahan kimia itu harus tersimpan terpisah jauh dengan ruang produksi yang mengolah bahan pangan menjadi makanan atau produk jadi. Itu harus disimpan terpisah gitu ya. Jangan campur, artinya tidak boleh eh, bahan bahan kimia itu ada di ruang produksi ya gitu. Jadi satu, itu bisa menimbulkan adanya potensi cemaran dari bahan kimia itu ke pangan karena bisa saja eh, kadang manusia itu kan bisa lalai begitu ya dengan ritme kerja di misalnya di dapur, kemudian juga kalau ini untuk usaha jasa boga ya, kemudian di industri itu kan ritme kerjanya sangat cepat sekali sehingga em, ah, benda yang ada di sekitarnya itu bisa sangat mudah bersinggungan dengan kita termasuk bahan kimia, gitu ya, cairan pembersih begitu. Nah, apabila dia disimpannya pada tempat yang tidak semestinya, jadi biasanya ada bahan cairan pembersih itu kan kita beli dari kemasannya itu pouch ya. Kemasannya pouch itu kemudian kita pindahkan ke tempat misalnya sementara ya gitu ya. Biasanya itu kita pindahkan ke botol bekas minum gitu ya karena ya paling mudah kan itu gitu. Bening warnanya kan botol bekas minum itu bening gitu ya. Nah, kalau misalnya itu ada di dapur begitu ya di ruang produksi, kemudian uh, pekerjanya apalagi pekerja baru training begitu ya, kemudian salah untuk memasukkan bahan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi potensi bahaya kimia yang sangat berbahaya sekali ya, itu yang memang bisa berakibat fatal. Jadi kalau misalnya tercampur gitu ya, bayangkan misalnya di industri, ini mengolah adonan, misalnya nih dia bikin adonan untuk cookies ya, adonan untuk cookies, itu adonannya 500 kilogram. Kemudian kecampur bahan kimia yang tidak semestinya diperbolehkan gitu ya, misalnya dari cairan pembersih. Atau misalnya oli untuk istilahnya pelumasnya mesin.
itu kemudian ketukar sama minyak gitu ya. Seperti itu. Maka 500 gram kilogram adonan itu harus dibuang gitu. Harus dibuang. Jadi nggak kepake. Kita bayangkan kalau kita konversi ke nilai rupiah kan menjadi berapa kan gitu kerugian yang terjadi. Gitu. Sehingga sebenarnya upaya mitigasi untuk mencegah apa keracunan makanan gitu ya dengan kita menjaga keamanan pangan itu juga kita sebenarnya upaya untuk menjaga kualitas dari suatu produk atau makanan yang dihasilkan. Sehingga kita dalam proses proses bisnis ya yang dilakukan itu kita benar-benar bisa memperoleh keuntungan yang optimal begitu. Nah, kemudian untuk bahaya fisik gitu ya, untuk menghindari bahaya fisik, gunakan hanya bahan yang sudah bersih dari kerikil dan atau cemaran fisik lainnya gitu ya. Kemudian kita perlukan sortasi dan mencuci gitu ya pada tahapan-tahapan pengolahan yang kita lakukan untuk menghindari bahaya fisik. Tadi misalnya kalau ada kerikil gitu ya kan kita bisa apa istilahnya mirsani gitu ya ngecek gitu. Ah, kemudian mungkin ada misalnya plastik dan lain sebagainya ya gitu. Kadang kita tuh juga kadang lalai ya misalnya dia apa saya tuh juga pernah dapet gitu makanan terus di situ tuh ada plastik gitu kayak potongan dari si apa istilahnya itu entah bumbu lah atau apa begitu ya itu. Nah, jadi ini sebagai upaya untuk mencegah bahaya cemaran fisik pada makanan. Gitu. Tadi ya yang biologis, bahaya cemaran biologis, bahaya cemaran kimia, dan juga bahaya cemaran fisik. Nah, kemudian kita perlu juga untuk melakukan pemilihan bahan mentah pangan yang bermutu gitu karena bahan mentah ini sebagai starting starting point untuk pembentukan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi kalau starting pointnya itu sudah nggak bagus kualitasnya, sudah menunjukkan tanda kerusakan, maka ini berisiko untuk menghasilkan makanan yang dia berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Jadi bahan pangan mentah dapat menjadi rusak atau busuk karena beberapa penyebab, tetapi yang paling utama adalah dari kerusakannya atau pembusukannya itu karena mikrobia gitu ya. Jadi ikan dari yang segar, kemudian dia jadi berbau sangat amis sekali, sangat berlendir, insangnya sudah berubah warna menjadi pudar, itu memang karena aktivitas dari mikrobia. Kemudian di ikan itu muncul kandungan tinggi dari histamin. Jadi histamin sebagai senyawa yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Itu juga karena aktivitas dari mikrobia. Begitu. Nah, kemudian akan kita lihat begitu ya, bagaimana tanda-tanda kerusakan pada pangan ini yang terjadi pada beberapa komoditas, terutama komoditas bahan pangan utama yang digunakan sebagai ingredient untuk baik itu pembuatan produk ataupun makanan begitu ya. Nah, yang paling utama gitu ya, yang memang kita gunakan itu adalah daging, daging ya, daging. Ini daging ini nanti bisa diolah menjadi produk-produk olahannya. Itu tadi seperti ada sosis, nugget, dan lain sebagainya. Nah, daging ini akan mudah sekali rusak karena pertumbuhan dari mikrobia karena memang kandungan gizinya sangat lengkap begitu. Nah, untuk tanda kerusakan pada daging ini bisa dikenali sebagai berikut ini ya. Jadi adanya perubahan dari bau, ini dia menjadi tengik atau bau busuk ya, muncul bau busuk artinya dari segi aroma, odor ya, odor bau itu sudah tidak mencerminkan sesuatu bahan yang masih dalam kondisi layak untuk digunakan. Jadi dia itu bau, tuh munculnya off flavor ya, kita sebut sebagai off flavor. Ya.
of flavor ya, of flavor. Jadi termasuk salah satunya adalah tengik, tengik gitu ya. Kemudian adanya perubahan warna, jadi dia menjadi pudar, mengarah ke arah pudar begitu, atau mungkin mengarah ke arah lain warna menjadi ke putih dan lain sebagainya itu. Kemudian adanya perubahan rasa menjadi asam karena memang mikrobia itu kan dia menggunakan substrat dari si daging ini kan, dia untuk metabolismenya dia, untuk pertumbuhannya dia. Nah, ketika di metabolisme akan dihasilkan senyawa metabolit kan, senyawa hasil metabolisme. Termasuk salah satunya adalah asam. Asam. Jadi kalau bakteri asam laktat kan berarti produknya ya asam laktat kan begitu. Sehingga rasa itu menjadi asam. Kemudian tumbuhnya kapang pada bahan atau dendeng kering. Jadi kalau daging segar itu yang tumbuh adalah pasti biasanya bakteri. Karena kadar airnya tinggi, AW-nya itu tinggi, sehingga dia bakteri yang biasanya itu muncul pertama gitu ya, apa yang mudah muncul gitu. Karena bakteri memang butuh AW, kondisi AW yang tinggi. Tapi kalau pada produk olahan daging misalnya dendeng kering pun dia memiliki kadar air yang cukup rendah, tetapi ketika kondisi penyimpanan tidak bagus, maka kapang itu bisa muncul karena dia nyerap uap air, kemudian AW-nya jadi naik sehingga kapang itu atau jamur itu bisa tumbuh. Kemudian untuk produk ikan, ikan dan produk olahannya ya. Nah ini di samping daging, ikan itu juga mudah sekali rusak karena serangan dari mikrobia. Jadi tanda-tandanya ini adalah muncul bau busuk. Ini juga sama ya produk dengan apa daging karena adanya pembentukan gas amonia. Jadi NH3 ya, gas NH3 yang memang sangat berbau tajam. Ini hasil dari metabolisme mikrobia gitu. Kemudian sulfida. Jadi sulfida senyawa-senyawa sulfur itu kan sangat berbau busuk ya, seperti bau telur busuk atau senyawa busuk lainnya terbentuk ya, yang bisa kemudian membentuk lendir pada permukaan. Ada juga senyawa namanya TMO ya, TMO, TMO yaitu trimetil oksida. Kemudian TMA, trimetilamin, yang dia juga bisa menyebabkan munculnya bau yang busuk, yang tidak disukai. Begitu. Dan adanya perubahan warna, yaitu kulit dan daging ikan itu dia menjadi kusam atau dia menjadi pucat, begitu ya. Nah, kemudian biasanya juga adanya perubahan tingkat kekenyalan dari daging ya. Harusnya dagingnya segar itu dia sangat mudah lentur, membal istilahnya begitu ya. Ketika diberikan tekanan, kemudian dia akan kembali gitu ya. Nah, pada daging yang sudah mengalami kerusakan akibat mikrobia, ini maka ada perubahan pada struktur dari otot ikan. Ya, kita tahu kalau otot itu kan ada aktin, ada protein aktin, ada protein miosin. Jadi ini kemudian mengalami kerusakan, degradasi akibat pertumbuhan mikrobia karena ada enzim-enzim gitu ya. Sehingga apa integritasnya ya istilahnya kekompakannya jadi terganggu sehingga dia nggak jadi membal lagi gitu. Jadi ketika ditekan ya sudah jadi kayak akhirnya kayak bolong gitu istilahnya dia apa tidak balik mantul begitu. Kemudian tumbuhnya kapang pada ikan kering. Jadi sama halnya dengan yang tadi produk dendeng gitu ya. Ikan kering pun juga dia ada potensi kerusakan dari tumbuhnya kapang ketika dia penyimpanannya tidak benar.
Kemudian susu. Nah, ini ya yang memang produk yang sangat dicintai oleh mikrobia karena apa profil gizinya itu sangat lengkap begitu ya. Susu juga termasuk bahan pangan yang mudah rusak ya. Dengan tanda-tanda kerusakannya adalah adanya perubahan rasa susu ini menjadi asam gitu ya. Kalau yogurt itu kan yang kita harapkan gitu ya. Jadi susu rasa susu menjadi asam begitu pada yogurt. Kemudian diikuti oleh perubahan sifat teksturalnya yaitu perubahan konsistensi atau kekentalan dari susu sehingga kan yogurt itu kan bisa kita sendok begitu. Nah, atau misalnya pada kefir, kefir itu kan susu yang asam begitu ya. Seperti itu. Itu kita harapkan. Tetapi kalau misalnya em, kita tidak menumbuhkan starter bakteri yang untuk membuat yogurt, membuat kefir, berarti kan itu bakteri yang merugikan. Dan muncul rasa asam artinya bahwa terjadi kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme perusak gitu. Kemudian susu menggumpal. Ya, tadi sama halnya seperti apa? Yogurt ya. Yogurt itu menggumpal memang kita harapkan gitu ya. Karena menggumpal itu dia pH-nya asam, pH-nya menjadi rendah karena adanya apa asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat sehingga protein itu menjadi kelarutannya berkurang, jadi dia menggumpal. Tapi kalau kita nggak tambahkan starter bakteri untuk bikin yogurt, jadi dia rusak karena memang bakteri sekitar, ya berarti kemudian menggumpal, berarti dia mengalami kerusakan. Kemudian terbentuknya gas, gasnya gitu, dia jadi bau begitu ya, baunya menyengat dan busuk. Kemudian terbentuknya lendir juga, karena lendir ini sebagai salah satu produk metabolit juga yang khas dari mikrobia, terutama bakteri. Adanya perubahan rasa menjadi tengik. Ini juga dipicu oleh kerusakan dari lemak. Kan lemak itu, terutama lemak yang dia itu disusun oleh asam lemak tidak jenuh, itu dia bisa mengalami oksidasi yang bisa saja dipicu oleh pertumbuhan mikrobia. Jadi ketika dia mengalami oksidasi, maka timbullah itu kemudian apa terjadi reaksi ketengikan. Ya, reaksi ketengikan sehingga muncul bau tengik. Gitu ya. Kemudian tumbuhnya kapang pada produk olahan susu, misalnya pada jamur. Jamur ini yang jamur, keju maksudnya keju ya. Jadi keju itu kalau memang dia penyimpanan tidak bagus ya gitu, dia akan muncul seperti lapisan warna putih gitu ya di permukaan. Itu yang mengindikasikan bahwa di situ tumbuh kapang atau jamur. Kemudian pada produk telur ini ya dan bahan pangan telur dan produk olahannya. Nah, kalau telur yang utuh itu ya, yang memang dia masih bagus secara lapisan luarnya, pelindungnya dari cangkangnya itu masih bagus gitu ya. Itu kalau masih bagus gitu utuh maka dia kualitasnya bagus baik gitu ya. Tetapi uh, dia kemudian kalau gitu ya um, di situ ada apa um, misalnya bahan yang di situ sebagai sumber bakteri gitu. Misalnya ada kotoran gitu ya. Kotorannya dari apa ayam gitu dia masih nempel di situ. Nah, itu dia bisa saja dari yang telur yang utuh yang bagus itu kemudian bisa merusak, mengalami kerusakan gitu. Karena sebenarnya di telur itu kan walaupun cangkangnya kita lihat itu sifatnya impermeable. Jadi impermeable itu nggak bisa ditembus apa-apa gitu ya. Tapi dia sebenarnya ada pori-pori kecil sekali gitu yang bisa saja bakteri itu masuk melalui si pori-pori itu. Gitu. Kemudian menyebabkan kerusakan, yaitu misalnya adanya perubahan fisik seperti penurunan berat
karena airnya dia menguap, pembesaran kantung telur karena sebagian isi telur berkurang, gitu ya. Kemudian timbul bintik-bintik berwarna hijau, hitam, atau merah ini karena tumbuhnya bakteri, gitu. Jadi pasti sesuatu yang berwarna-warna yang di luar warna wajarnya bahan gitu ya, itu ya karena ada pertumbuhan dari mikrobia, ya. Tumbuhnya kapang, perusak telur gitu ya. Jadi kadang itu ada telur itu yang apa dia itu ada lapisan putih-putih gitu ya, ada rambut-rambut halus, lapisan putih-putih ya. Itu biasanya itu adalah tumbuh kapang pada permukaan itu. Kemudian keluarnya bau busuk karena pertumbuhan bakteri pembusuk gitu ya. Sehingga sebenarnya telur itu kan memang harus diolah ya setelah dari artinya perlu perlu dilakukan treatment ya penanganan. Jadi dari peternakan gitu ya, ternak ayam itu perlu dibersihkan dari apa sisa kotoran. Jadi perlu ada pencucian, kemudian pengeringan yang baik begitu ya. Itu sehingga kemudian telur bisa umur simpannya itu lebih panjang. Makanya telur-telur di negara Jepang gitu ya, mereka bisa konsumsi langsung karena memang pasca panen, artinya setelah dari peternak itu mereka melakukan penanganan yang baik gitu, melakukan pembersihan, pencucian, kemudian packing dalam wadah yang baik gitu sehingga dia safe aman gitu untuk dikonsumsi secara mentah gitu ya sehingga apa kita bisa minimalisir potensi bahaya dari terutama mikrobia itu dari bakteri terutama dari salmonella. Gitu. Kalau di Indonesia ya jangan jangan berani-berani gitu ya. Jangan berani-berani. Kecuali kalau memang dia dari produsen telur gitu yang memang sudah lakukan penanganan dengan baik gitu. Itu. Pastinya juga kan harganya akan lebih mahal ya. Gitu. Oke, kemudian sayuran dan buah-buahan ini ya, dan serta produk olahannya. Jadi ini sebagai bahan nabati yang memang tingkat kerusakannya sebenarnya medium ya, artinya tidak terlalu mudah untuk rusak gitu. Tapi dia bisa mengalami kerusakan gitu ya, kemunduran mutu akibat dari pertumbuhan mikrobia gitu ya, pertumbuhan mikrobia. Ah, Kerusakannya bisa juga secara fisik gitu ya, secara fisik kita lihat ada kerusakannya gitu ya, karena misalnya dia digigiti oleh serangga gitu ya. Kemudian bisa saja karena dia mengalami tekanan mekanis karena ditindih. Kadang kan kalau kita lihat di pasar itu di truk-truk gitu ya, yang pengangkutnya itu kan ada banyak sekali tumpukan gitu ya. Misalnya kayak kol gitu ya. Kubis itu tumpukannya banyak, sehingga yang paling bawah itu pasti dia banyak mengalami kerusakan secara mekanis. Nah, ketika dia mengalami kerusakan, maka di situ mudah sekali untuk terjadinya pertumbuhan dari mikrobia yang berasal dari lingkungan sekitar. Gitu. Nah, tanda-tanda kerusakan sayuran dan buah-buahan serta produk olahannya ini adalah dia menjadi memar karena tadi kerusakan akibat fisik ya. Jadi secara mekanis itu diberikan tekanan, diberikan benturan gitu. Kemudian menjadi layu karena terjadinya penguapan air. Jadi kita tahu bahwa uh, kalau sayuran itu kita biarkan di lingkungan terbuka begitu ya, dia bisa mengalami penguapan atau namanya evaporasi ya, transpirasi ya itu. Uh, jadi air itu dari bahan itu hilang keluar menuju ke lingkungan gitu. Sama halnya ketika kita simpan di kulkas gitu ya. Kalau kita tidak simpan pada daerah tempat yang memang seharusnya untuk sayur dan buah-buahan, maka sangat mudah sekali untuk mengalami penguapan air sehingga mudah sekali untuk kering gitu ya. Jadi kalau di layoutnya kulkas itu kan biasanya kalau kita nyimpan sayur dan buah-buahan itu ada pada bagian paling bawah. Kan ada kayak laci gitu ya di bagian paling bawah itu sebagai tempat
untuk kompartemen ya, kompartemen untuk menyimpan sayur dan buah-buahan. Karena di situ RH-nya dia tinggi. RH-nya cukup tinggi sehingga dia bisa menjaga kelembaban atau moisture dari si sayur dan buah-buahan. Tapi mungkin pernah kalian ya, mungkin pernah motong apa istilahnya timun, kemudian jeruk nipis, kemudian dipakai sisanya, dipakai setengahnya aja, terus setengahnya kemudian ditaruh di asal gitu ya, asal aja penempatannya di bagian tengah lah, atau dekat sama atas lah, atau di pintu, bagian pintu dari lemari es. Dan mungkin besoknya atau 2 hari ke depan, itu ternyata dia sudah mulai mengkisut atau dia mulai keriput yang menunjukkan bahwa terjadinya penguapan air. Terutama kalau kita nyimpannya itu di lemari, apa di bagian lemari es itu yang pada bagian pintu, itu akan mudah sekali mengalami penguapan air. Hilang airnya itu sangat mudah sekali. Karena apa? Pintu adalah bagian yang paling fluktuatif suhunya. Yang dia itu, kan kalau kita kan sering buka tutup kulkas gitu ya. Nah itu, eh, sehingga itu bisa juga mempengaruhi dari segi kehilangan air pada sayur dan buah-buahan. Kemudian timbulnya noda-noda warna karena spora kapang atau jamur yang tumbuh pada permukaannya. Jadi memang sayur dan buah-buahan itu utamanya kerusakannya karena pertumbuhan dari jamur atau kepang. Jadi ada warna-warna hitam, warna-warna yang aneh-aneh gitu ya, yang bukan warna dari asli buah-buahan hasil sayuran itu karena adanya tumbuh jamur dari mana? Jamur lapangan. Jadi jamur yang berasal dari lahan tempat dia dibudidayakan atau ditanam. Gitu. Kemudian timbulnya bau alkohol atau rasa asam. Jadi kalau pada buah ini ya, terutama karena apa? Adanya aktivitas dari mikroorganisme, ya, bakteri gitu ya, ataupun juga jamur. Jadi kalau fermentasi tape ya, yang kita tahu bahwa dari karbohidrat itu dia kemudian diubah menjadi gula sehingga rasanya menjadi manis. Kemudian kalau difermentasi lebih lanjut jadi alkohol, makanya ada rasa yang menyengat dan bau yang menyengat. Kemudian ketika difermentasi lebih lanjut, dia akan menghasilkan asam asetat. Dan kemudian rasanya menjadi sangat kecut gitu ya, istilahnya dia sangat menyegrak gitu ya. Sangat, kita bilangnya sebagai sangat astringent gitu ya. Sangat cepat sekali begitu. Sehingga ini karena dari pembentukan asam dari pertumbuhan mikrobia. Kemudian menjadi lunak karena sayuran dan buah-buahan ini menjadi berair begitu. Jadi karena apa? eh, Pertumbuhan karena apa istilahnya dia jaringannya rusak itu ya. Karena ada kerusakan mekanis, memar gitu sehingga air itu mudah keluar. Sehingga kesannya terlihatnya itu seperti dia berair. Biji-bijian dan kacang-kacangan serta umbi-umbian. Nah, ini 3 serangkai ya. 3 serangkai yang sebenarnya kalau penanganannya itu bagus, kita simpan pada kondisi RH-nya yang rendah atau tertutup, kemudian juga apa suhunya kita jaga supaya tidak terlalu tinggi, maka ini bisa mencegah terjadinya kerusakan. Ya. Tetapi kalau terjadi kerusakan, maka muncul tanda-tandanya yaitu tumbuhnya kapang yang bisa menyebabkan bulukan. Jadi kayak ada rambut-rambut buluk gitu ya. Jelek warnanya gitu ya. Muncul noda atau spot gitu. Kemudian timbulnya bintik-bintik berwarna ya. Ini spot ya, noda karena pertumbuhan dari kapang. Gitu. Nah, sehingga kita itu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pangan karena ini apa cemaran atau kontaminasi dari uh, mikrobia ya. Jadi ini cemaran dari biologis, maka kotoran pada pangan dapat yang menimbulkan kerusakan ini perlu kita hilangkan.
dengan cara dicuci sampai bersih. Gitu ya. Nah, ini kalau step by step nanti bisa kalian lihat ya, bisa dibaca nih, pisahkan bahan pakan yang masih kotor, buang bagian-bagian bahan yang sudah rusak, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya ini. Karena ini sebenarnya step by step yang sering kita lakukan sehari-hari gitu ya. Jadi ada pemisahan yang kotor sama yang bersih gitu ya, kan jelas itu secara logis. Kemudian pembuangan bagian yang rusak atau kita sebut sebagai trimming. Jadi apa? Dipotong, dikupas, atau dihilangkan bagian yang busuk misalnya begitu. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bagian yang masih bagus. Cuci dengan air mengalir dan kemudian ditiriskan. Jangan sampai ketika kita itu simpan, misalnya kita mau preparasi, biasanya ada meal prep ya, yang istilahnya kita pengen hemat gitu ya. Selama seminggu kita punya meal plan ini ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita Jumat kita mau masak apa aja. Yang kita meal prep di weekend. Kita meal prep. Nah, kemudian kalau misalnya sayur buah-buahan gitu ya, dicuci kemudian langsung apa nggak ditiriskan. Jadi ya basah itu masih basah kemudian taruh langsung di Tupperware atau mungkin tin wall tutup gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan karena air di situ kan kemudian bisa menambah jumlah air bebas yang ada pada bahan pangan. Dan air yang digunakan untuk pencucian kan itu air mentah. Nah, di situ ada bakteri lah, amuba lah, protozoa lah yang nanti bisa menyebabkan kerusakan pada bahan pangan itu. Makanya biasanya kalau saya gitu ya, meal prep gitu ya kan dulu waktu S3 kan karena sendiri gitu ya berangkatnya dan harus masak sendiri begitu waktu di Jepang. Jadi ya kalau misalnya saya meal prep untuk bahan-bahan apa sayur-sayuran gitu ya yang udah saya potong-potong atau misalnya kayak cabai dan sebagainya gitu setelah dicuci kemudian ditiriskan dan biasanya saya tap-tap di kayak kain bersih atau pada tisu gitu. Kemudian di bagian bawah atau dasar dari si wadah untuk penyimpanan saya berikan tisu lagi supaya di situ dia bisa menyerap air gitu ya atau istilahnya jus yang keluar begitu ya. Makanya kalau di supermarket, kalau mungkin kalian pernah lihat yang jual yang dia area yang menjual daging ya, daging ayam, daging sapi yang udah dipotong gitu ya. Itu di bagian bawahnya itu ada semacam absorber. Jadi kayak pampersnya, ada pampersnya si daging gitu. Supaya dia bisa menyerap jus yang keluar. Karena kalau nggak diserap, jadi kalau misalnya dia kayak menggenangi, becek gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan tubuhnya mikrobia itu lebih mudah. Gitu. Dan menyimpan bahan pangan pada tempat yang benar ya ini. Jadi eh penyimpanan pada wadah yang tertutup, pada wadah yang bersih, kemudian juga apa? em, Penyimpanan pada suhu yang tepat ya. Artinya di lemari es itu dia apakah harus di suhu 5 derajat, 0 sampai 5 derajat atau dia harus di bawah 0 derajat Celcius. Artinya dia pada suhu negatif gitu ya atau minus gitu. Kemudian penyimpanan yang dia harus di tempat kering itu seperti apa, pada bahan-bahan apa gitu. Misalnya pada beras, jagung, kacang-kacangan, gula, garam dan sebagainya ini ya, yang memang dia memiliki kadar air yang rendah. Itu perlu disimpan pada tempat yang kering, misalnya pada ruangan itu yang dia kita beri rak-rak dan itu kemudian diatur RH-nya supaya tidak apa tinggi gitu ya dengan cara misalnya ada ventilasi atau pengaluran udara dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ini ya tadi bagian yang terkait dengan apa potensi bahaya, cemaran, cara apa untuk kita mengidentifikasi Hmm. kerusakan yang terjadi pada bahan pangan, kemudian bagaimana cara kita mencegahnya. Nah,
Kemudian pada subbagian kedua ini yaitu BTP, yaitu bahan tambahan pangan, gitu ya. Jadi memang penggunaan BTP itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di peraturan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali peraturan turunan-turunannya, gitu ya, yang menjadi instrumen untuk melakukan pengaturan pada penyelenggaraan pangan yang dia menggunakan bahan tambahan pangan, gitu ya. Jadi definisinya ini ya, gitu. Yang dia itu sebagai makanan atau minuman, biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya bukan merupakan ingredient khas atau utama. Dia punya atau bisa tidak punya nilai gizi yang memang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi, artinya untuk memperbaiki kualitas dari produk tersebut. Gitu. Ini bisa kalian baca lebih detail lagi ya. Nah, tetapi konsep utamanya adalah seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenisnya ini ternyata ada 11 jenis ya menurut peraturan dari peraturan menteri tadi, yaitu dari pewarna sampai dengan sekuestran atau pengikat logam. Yang ini pastinya kita sudah banyak temui juga pada produk-produk eh, komersial ya gitu. Nah, kemudian ini ya ada klausul begitu. Produsen dianggap melanggar peraturan apabila menggunakan bahan tambahan yang memang itu dilarang menggunakan dalam pangan. Artinya dia bukan bahan tambahan pangan yang legal atau yang diperbolehkan. Kemudian produsen ini melanggar peraturan jika menggunakan BTP yang memang diperbolehkan, tetapi dia melebihi takaran maksimum yang diizinkan penggunaannya dalam pangan. Bisa saja dia memang sengaja memberikan jumlah yang melebihi maksimum itu karena nggak cukup mungkin ya, artinya dia kualitas awalnya bahannya ini dia memang sudah sangat jelek gitu ya, kemudian mau dipercantik istilahnya begitu ya, dipermak gitu supaya bisa lebih diterima baik gitu ya, sehingga sangat lebih sekali penggunaan takaran dari BTP-nya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya produsen yang memang dia secara edukasi itu belum memiliki pengetahuan yang baik gitu. Artinya asal-asalan dia. Harusnya dalam bentuk ppm, part per million kan, miligram per kilo. Tapi dia nggak ngerti konsep itu gitu. Kemudian, yang penting inilah 1 sendok teh lah, atau misalnya 1/2 sendok teh lah, seperti itu. Atau sejumput lah bilangnya, apa bisa gitu ya kan mudah seperti itu. Nah itu kan nggak boleh. Nah, kemudian jenis dan jumlah yang ditambahkan itu memang kalau secara prinsip itu harus sesuai agar pangan olahannya itu dia bisa aman untuk dikonsumsi. Ini sesuai dengan Permenkes ya. Gitu. Jadi bahan tambahan pangan ini dari segi kualitas dia bisa memperbaiki kualitas produk makanan, tapi dari sisi kesehatan, sisi keamanannya itu tetap dapat apa istilahnya memenuhi aspek keamanan pangan gitu. Ya, jadi apa penggunaan misalnya pemanis buatan itu ya harus sesuai dengan aturan dosisnya, berapa konsentrasinya begitu. Kemudian juga menggunakan jenis bahan tambahan pangan yang memang diperbolehkan begitu ya. Dan biasanya juga gitu ya, kita harus menambahkan ah, di kemasan. Misalnya dia mengandung pemanis misalnya asesulfam K atau sakarin, siklamat yang tidak boleh dikonsumsi oleh misalnya balita gitu. Ini harus di statement dengan jelas gitu ya. Karena ini kalau tidak diberikan statement ini bisa menyebabkan gangguan atau pertumbuhan gitu ya pada balita begitu ya. Karena ini memang nggak boleh kan sebenarnya. Atau memang mereka itu sebagai target konsumen yang sensitif begitu ya.
Nah, ini pewarna makanan ini bisa kalian baca ya. Ini yang diizinkan penggunaannya. Yang ini mungkin kita banyak lihat gitu ya di produk-produk makanan. Jadi yang di kemasannya itu kan ada banyak sekali ya. Itu apa jenis-jenis pewarna gitu ya. Biasanya warna makanan apa dalam kurung apa tartazin, kemudian apa biru berlian, kurkumin, apa kemudian ada ponsu apa dan lain sebagainya, karamel dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilarang ya. Metanyl yellow, rhodamin B, ponsu dengan kode-kode yang berikut ini gitu ya. Ini ponsu ya. Kalau saya bacanya ponsu ya. Ponceu ya, ponsu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini karena beberapa pewarna tersebut digunakan untuk pewarna pada kerajinan kulit, cat tinta, dan kertas. Artinya adalah dia ada komponen di sana, contohnya adalah logam berat yang dia bisa menyebabkan gangguan pada baik itu fungsi jaringan, organ, dan sebagainya. Manis buatan, nah ini yang diizinkan ya, ada aspartam, siklamat, sakarin, sorbitol, yang kalau kita juga bisa temukan pada minuman effervescent. Ya, effervescent itu dia pakai biasanya fenilalanin, asin sulfam K, yang dia itu nggak boleh untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun. Balita itu nggak boleh. Tuh. Pengawet ini ya, ada benzoat, propionat, sorbat, dan lain sebagainya. Ada asam sorbat ya, tapi biasanya asam-asam-asam ini dia akan dibuat kompleks dengan mineral. Jadi kayak misalnya sodium benzoat, kalium benzoat, kalsium sorbat gitu. Nah, ada salah kaprah gitu ya di mungkin masyarakat gitu ya. Jadi roti, roti itu dia pakai pengawetnya kalsium sorbat, kalsium propionat. Kemudian dinilai begitu ya, bah apa? Wah, ini dia ada kandungan kalsiumnya nih, tinggi kalsium karena dia ada kalsium sorbat, kalsium propionat. Padahal itu tujuannya untuk pengawet, gitu. Sehingga kadarnya kan sangat kecil gitu ya. Dan memang uh, istilahnya karena dia dalam bentuk senyawa yang stabil, dia tidak mungkin tidak bisa memberikan kontribusi pada intake mineral kalsium kita, gitu. Karena memang beda apa istilahnya bentuk senyawanya gitu ya, yang nggak sifatnya available atau sifatnya nggak bisa kita gunakan. Gitu. Penyedap dan penguat rasa ini ya. Nah, sebenarnya penyedap dan penguat rasa ini aturan pemakaiannya itu seperti halnya garam dan gula. Jadi nggak ada nilai adi, tapi penggunaannya adalah seperti garam dan gula. Artinya, kalau terlalu banyak, maka menyebabkan rasa kan menjadi tidak enak ya. Seperti itu. Sebenarnya penggunaan penyedap rasa, penguat rasa ini bisa menurunkan kadar garam. Jadi kita bisa turunkan jumlah garam yang digunakan dengan kita menambahkan penguat rasa. Pengemulsi, pemantap, pengental nih ada agar, gam Arab, karagen dan lain sebagainya. Ini ya. Antioksidan, ini yang ada asam askorbat atau vitamin C ya, asam askorbat, BHA, BHT, propil galat, tokoferol atau vitamin E. Ini ya. Jadi ini fungsinya mencegah terjadinya oksidasi, terutama kalau memang si bahan pangan atau produk pangan itu tinggi lemak, terutama dari asam lemak yang sifat tidak jenuh, maka kita bisa minimalisir terjadinya oksidasi gitu ya akibat dari oksigen itu eh, dengan cara kita berikan antioksidan gitu sehingga kita bisa cegah terjadinya ketengikan pada produk. Mengatur keasaman ini ya, yang dia bisa memberikan sebenarnya efek freshness, kesegaran. Jadi diberikan asam dan sebagainya ini, terutama pada minuman sari buah gitu ya, jus seperti itu. Anti kempal ini ya ada beberapa ya ini jenisnya silikat, turunan silikat, karbonat, oksida yang tujuannya adalah dia mencegah terjadinya penggumpalan pada produk yang tepung ya.
Jadi tepung itu misalnya seperti garam meja, itu garam meja tuh harusnya dia sifatnya free flowing. Artinya flowing itu kan dia mengalir ya istilahnya. Jadi kalau kita tuang, misalnya kita kita apa tuang gitu, dia harusnya dia mudah untuk mengalir. Itu namanya free flowing. Nah, penggunaan anti kempal ini untuk mencegah dia menggumpal. Karena biasanya garam itu kalau disimpan di kondisi RH-nya itu tinggi, dia bisa nyerap uap air. Pemutih, pematang tepung. Ya, ini karena memang kita menginginkan kalau tepung itu kan warnanya putih ya, pucat, apa istilahnya putih lah begitu ya. Putih cerah begitu ya. Itu dari yang pucat menjadi putih cerah gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan penggunaan dari bahan tambahan ini. Pengeras ya ini ada kalsium glukonat, klorida yang kita juga perlu perhatikan. Sequestran ini yang dia sebagai pengikat mineral karena logam itu misalnya ada Fe itu dia bisa menginisiasi atau mempromosi oksidasi. Jadi dia perlu diikat supaya dia nggak menyebabkan oksidasi pada lemak. Ini bisa kalian baca ya. Ini yang dilarang ya. Pasti ada borak, borak ya, asam borat, formalin, kloramfenikol ini antibiotik ini ya, nggak boleh, gitu. Dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca ya kalian ini. Oke, ini sudah habis ternyata ya materinya. Oke, sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini, sore ini kira-kira ada pertanyaan? Kalau Permisi Pak izin gimana? potong. Ya. Untuk tadi penyimpanan telur itu kalau di internet di konten kreator itu nggak boleh dicuci katanya Pak. Itu Hmm, benar atau enggak ya di keamanan pangan ini? ya, jadi kalau ya kita lihat di proses apa produsen ya, industri yang dia mengolah telur yang di packing gitu ya. Di situ ada tahapan pencucian kok di situ. Di situ ada tahapan pencucian. Memang tapi dia prosesnya terkendali ya gitu. Jadi setelah dicuci kemudian apa dikeringkan gitu ya. Pengeringannya secara optimal. Kemudian packingnya dengan baik begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sudah dicuci gitu ya, kemudian apa istilahnya kita letakkannya tidak benar gitu ya, tidak baik begitu, eh, kemudian tidak kita keringkan gitu ya, nah diangin-anginkan istilahnya begitu ya. Nah ini dia bisa istilahnya apa menyebabkan eh, bakteri itu bisa tumbuh ya pada bagian artinya bakteri itu bisa masuk gitu dari si air tadi, sisa air pencucian tadi, gitu ya, masuk melalui pori-pori eh, dari telur, kulit telur, cangkang telur itu ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya telurnya itu masih ada sisa kotorannya, jadi apa kotoran ayamnya itu cukup banyak gitu ya. Kemudian nyucinya ya nggak bersih bersih banget gitu ya, nggak bersih bersih banget atau pencuciannya itu nggak ini apa istilahnya kan bertahap gitu ya dari yang pencucian kotor istilahnya ya pencucian kasar lah istilahnya gitu ya kemudian kita cuci lagi gitu ya pencucian final lah istilahnya gitu atau final final rinsingnya gitu ya dibilas lah istilahnya terakhir gitu. Nah kalau cuman direndam aja satu kali pencucian gitu ya kemudian di situ kan kalau direndam gitu kan ya kotorannya ya bisa aja tetap nempel kan di situ kan artinya kotorannya kan jadi larut seperti itu. Tuh, nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya Oh iya, baik Pak, terima kasih. ya sama ada yang lain kira-kira kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya ya kalau sudah paham semuanya berarti nanti UTS-nya harusnya bagus kayaknya itu kalau tidak ada kita cukupkan gitu ya untuk kuliah kita sore ini untuk materi nanti akan saya sampaikan melalui grup WA.
Dan untuk pembagian kelompok apa topik nanti akan saya sampaikan juga. Eh, Kalau kita, oh keamanan pangan ini nggak topik ya, jadi kalian nanti yang ini ya. Kelompoknya sudah, berarti nanti kalian tinggal apa istilahnya eh ini cari mana apa eh pelaku usaha gitu ya, atau misalnya kayak jasa boga atau mungkin UMKM gitu ya. Terdekat mungkin nanti bisa kalian evaluasi, ya. Kadang susah agak ketukar-tukar sama mata kuliah lain ya ini tuh. Karena ada juga saya ngajar keamanan pangan juga di semester ini untuk kelas yang lain. Begitu ya. Kalau sudah cukup gitu untuk kuliah kita, kita akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak.